Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mencoba mempresentasikan hasil rangkaian jam digital yang telah kami buat berdasarkan diskusi bersama. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai rangkaian yang akan menampilkan output bilangan detik pada rangkaian pertama. Dipersilahkan untuk menjelaskan kepada Sam. Ya, untuk membuat jam digital sendiri dibutuhkan 6 buah rangkaian counter asynchron up yang dimana masing-masing rangkaian memuat 4 JK flip-flop dan 1 7 segment. Bisa dilihat di rangkaian pertama tersebut, JK flip-flopnya itu dikoneksi dengan gerbang N dan gerbang OR. Nah, apa fungsinya gerbang N tersebut? Gerbang N itu untuk membataskan itu 7 segmennya. Itu kita bisa lihat bahwa 7 segmen tersebut hanya berhenti di 9, itu karena batasnya hanya berhenti di 10, yaitu 1 0 1 0. Nah, di gerbang N ini dia akan dikoneksi ke gerbang OR, dan gerbang OR ini dia dikoneksi ke yang bawah jika flip-flop tersebut. Nah, dan itu akan koneksi ke rangkaian selanjutnya, yaitu di bagian puluhan untuk detik. Silahkan. Oke, masuk ke pembahasan berikutnya. Di sini kita akan membahas rangkaian yang kedua yang akan menampilkan output puluhan pada detiknya. Dipersilahkan kepada Wia. Sekarang saya akan menjelaskan puluhan detik dari rangkaian jam digital ini, yang dimana puluhan detik dari jam digital ini diatur sampai angka 5. Sama seperti satuan detik sebelumnya, yang ini dibatasi hingga 5, jadi kita akan memakai biner dari 6, yaitu 0110. Yang dimana kita akan menggunakan inputan dari gerbang N untuk mengaturnya. Gerbang N ini fungsinya untuk membatasi angka yang akan muncul pada segmen ini. Biner dari 6 yaitu 0110, jadi kita hanya menyambungkannya kepada angka 1 dari biner tersebut. Kita tidak menyambungkannya dari angka 0 dari biner tersebut, jadi kita hanya menyambungnya ke angka 1 ini. Lalu nanti di sini akan muncul dari angka 1 hingga angka 5, lalu beriset kembali. Dan di sini output dari gerbang N, kita sambungkan ke input dari gerbang OR di bawah ini. Lalu input dari gerbang OR ini kita sambungkan juga ke input dari gerbang OR sebelumnya. Dan output dari gerbang OR ini kita sambungkan ke clear dari gerbang JK ini. Lalu fungsi dari clock yang paling bawah ini kita sambungkan ke inputan gerbang N sebelumnya jika angka 9 sudah mereset, lalu angka 1 sampai 5 akan muncul di puluhan detik JK flip-flop yang ini. Baik, terima kasih penjelasannya. Kita lanjutkan ke pembahasan output yang menampilkan bagian menit pada rangkaian jam digital berikut ini yang akan disampaikan oleh Zafran. Dipersilahkan. Ya, jadi perbedaan dari rangkaian yang menit ini dari yang pertama itu dia itu kurang lebih sama. Yang membedakannya adalah di gerbang OR ini yang memiliki 3 input, sedangkan yang di pertama itu memiliki 2 input. Nah, jadi kurang lebih sama di gerbang N ini terdapat batasan angka biner 10, yaitu 1010, yang dimana tujuannya adalah di sini akan menampilkan angka 9. Jadinya untuk menampilkan angka 9 itu dan mereset ke 0 lagi dibutuhkan biner 10, yaitu 1010. Nah, lalu hasil dari gerbang N ini akan dikoneksi ke gerbang OR-nya yang inputan pertama, lalu gerbang rangkaian keduanya itu akan berkoneksi ke output inputnya yang sebelumnya, lalu yang terakhirnya itu ke rangkaian selanjutnya. Terima kasih penjelasannya. Berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan rangkaian yang menampilkan output
pada 7 segmen yang di sini adalah nilai dari menitnya. Dipersilakan kepada Nimas. Oke, baik. Rangkaian puluhan untuk menit ini menggunakan 4 JK flip-flop yang disusun menjadi counter up yang menghitung hingga 5. Jadi dia kurang lebih sama seperti rangkaian puluhan untuk detik. Nah, karena kita ingin dia menghitung hingga 5, maka kita akan mereset dia di clock ke-6. Jadi input gerbang N ini akan disambung ke saluran 2 dan 3 pada input 7 segmen. Lalu output dari gerbang N-nya akan dihubungkan ke input gerbang OR di bawahnya, di mana dua input lainnya berasal dari rangkaian counter up sebelum dan counter up setelahnya. Kemudian output gerbang OR akan dihubungkan ke clear pada flip-flop yang paling bawah. Sehingga counter up pada puluhan menit ini akan mulai menghitung setelah counter up satuannya mencapai hitungan ke-9 dan terreset setelah mencapai hitungan ke-5. Sekian. Baik, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan di sini adalah rangkaian yang dua terakhir, di mana akan menampilkan output pada 7 segmen adalah output satuan pada bagian jamnya. Di sini kita inginkan untuk menampilkan pada outputnya adalah angka 23. Berarti di sini kita akan tentunya akan meriset pada angka 4. Tapi terlebih dahulu kita akan sambungkan kepada bagian yang pertama. Di sini adalah kita lihat terdapat dua gerbang, di mana ada gerbang N yang pertama dan ada gerbang N yang kedua. Gerbang N yang pertama ini kita sambungkan kepada inputan 7 segmen yang memiliki biner 10, yaitu 1010. Nah, di sini setelah kita menghubungkan inputan dari gerbang N yang pertama, maka kita akan sambungkan dengan gerbang N yang kedua, di mana gerbang N yang kedua ini akan menampilkan atau kita akan hubungkan dengan biner 4, yaitu 0100. Sehingga di sini nanti akan dapat tampil pada nilai 7 segmen outputnya akan bernilai 3. Kemudian di sini antara gerbang N yang pertama dengan gerbang N yang kedua, di sini akan kita hubungkan, di mana gerbang N yang pertama akan kita sambungkan outputnya ke bagian OR yang ada di bawah. Gerbang OR di bawah ini memiliki 3 inputan, di mana inputan pertama adalah hasil dari output gerbang N yang di atas. Kemudian inputan yang kedua itu merupakan hasil dari output yang ada pada gerbang sebelumnya atau rangkaian sebelumnya, dan pada inputan yang ketiga pada gerbang N ini, pada gerbang OR ini akan kita sambungkan ke rangkaian setelahnya. Dan di sini dapat kita lihat bahwa bagian clock yang ada pada JK flip-flop yang ada di sini, kita hubungkan ke bagian 1 pada bagian rangkaian 7 segmen dengan inputan 1 pada rangkaian sebelumnya. Di sini kita hubungkan sehingga nanti setelah clock yang paling bawah atau jika flip-flop yang paling bawah kita hubungkan, maka akan berikutnya akan lanjut mengikuti seperti yang di atasnya, yaitu clock nilai di atasnya adalah merupakan keluaran dari nilai key pada JK flip-flop. Setelah itu nanti akan mengeluarkan output yang sesuai yang kita inginkan, yaitu adalah 3 pada satuan jam yang kita ingin tampilkan. Berikutnya kita akan membahas mengenai rangkaian yang menampilkan satuan pada atau puluhan pada hitungan jam yang ada pada rangkaian kita. Dipersilakan kepada Adi. Ya, di sini untuk rangkaian terakhir agak sedikit berbeda, di mana pada rangkaian terakhir ini tidak terdapat gerbang OR. Untuk menampilkan angka 2 sendiri, yaitu kita harus membatasinya di biner 2, yaitu 0010. Kemudian kita sambungkan pada clear pada bagian bawah JK flip-flop. Kenapa di rangkaian terakhir ini tidak terdapat gerbang OR? Agar kita tidak perlu lagi membatasinya dengan biner 3 untuk menampilkan angka 2. Kemudian clock dari rangkaian terakhir ini kita akan sambungkan pada biner 1 yang ada pada 7 segmen seperti ini. Oke, jadi kesimpulannya untuk rangkaian digital ini yaitu rangkaian digital terdiri dari 6 buah rangkaian yang dimana satu rangkaian terdapat 4 buah flip-flop dan satu 7 segmen dengan memiliki satu clock dengan frekuensi 1. Ya, saya kembalikan ke moderator. Sekian mungkin yang dapat kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.